duit dolar Singapura yang nilainya 14 juta tambah 3 juta, 17 juta itu sudah 250 miliar. Terus kemudian dolar Singapurnya itu hampir 5 juta, sudah berapa seratusan miliar. Nah, itu kan mau berkata apa lagi, itu duit dari mana? Kalau pengusaha-pengusaha besar yang konglomerat itu, yang anggap aja Jarum Kudus itu, nggak mungkin punya duit 10 miliar di dalam brankasnya, karena Pak diputar terus duitnya gitu loh, ditanam ke saham, segala macam. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Pemirsa, Dialog Prime malam ini menyoroti ironi besar sosok Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang dulu gencar memburu para koruptor kakap, kini justru menjadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana bisa seorang penegak hukum justru terlibat masalah di dalamnya? Dan tidak hanya itu, dugaan kasus yang menyeret namanya kini dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung sehingga muncul pertanyaan besar. Apakah pelimpahan ini murni penegakan hukum atau justru cara aman untuk meredam kegaduhan? Apakah Kejaksaan Agung bisa objektif memeriksa orang dalamnya sendiri? Kita segera bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, dan nanti akan bergabung juga melalui Zoom Profesor Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum UNS. Saya sapa dulu Pak Boyamin, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung langsung dari Solo. Apa kabar? Ya, Mbak Nastiti, Assalamualaikum, dan seluruh pemirsa Nusantara TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boyamin, langsung saja, tahun 2025 Anda atau MAKI bersama beberapa organisasi ya, ada IPW juga di situ melaporkan Pak Febri ke KPK untuk dugaan ada pelanggaran Jiwasraya, suap Ronald Tanur, kemudian perlindungan sindikat batubara, pencucian uang lewat usaha keluarga dan alumni. Apa hasilnya sejak Anda laporkan ke KPK 10 Maret 2025? Di KPK no respon, tidak ada respon. Ditagih teman-teman juga tidak ada perkembangan gitu. Jadi memang KPK dalam dua kasus besar yang belakangan jadi sorotan rame itu menjadi penonton gitu. Dalam kasus MBG dan BGN sebenarnya itu sudah dilaporkan oleh anak-anak saya dari Balikpapan yang terkait dengan motor listrik. Itu di bulan awal April lah gitu. Tapi juga tidak ada respon. Akhirnya disambar oleh Kejaksaan Agung. Yang urusan ini sudah akhir 2024 juga ditagih lagi awal 2025, tapi tidak ada respon. Akhirnya disambar oleh Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor. Ya, KPK memang jadi penonton, Mbak Nastiti. Ya. Jadi sejak kapan Pak Boyamin MAKI mencium ada dugaan ketidakberesan yang dilakukan oleh mantan Jambitsus? Ya, sebenarnya kita mengenduskan terkait dengan lelang sebuah tambang. Sebenarnya yang dilelang sahamnya sih, saham dari PT G yang kemudian laku hampir 2 triliun. Padahal berdasarkan hitung-hitungan kita minimal harusnya laku 4 triliun, bahkan sampai di angka 9 triliun. Karena di sana ada jalan holding yang nilainya aja sudah 1 triliun lebih begitu. Tapi kita kan tidak bisa menuduh korupsinya gitu, ada suapnya atau tidak atau apa. Tapi mestinya harganya 4 triliun minimal, tapi hanya terjual 2 triliun. Maka kita laporan KPK. Nah, KPK mestinya kan mendalami ini terkait dugaan-dugaan yang terkait dengan batu bara. Kemudian dikembangkanlah oleh teman-teman kepolisian, ternyata termasuk suplai batu bara kepada PLN di PLTU yang menyebabkan momentum itu adalah pemadaman blackout itu. Nah, rangkaian itulah kemudian ternyata diduga ada satu tarian yang terkait dengan batu bara tadi.
bahwa suplai ke PLN itu kalorinya diduga dimainkan. Harusnya 4.000 kalori, tapi ternyata yang disuplai adalah 3.000. Itu aja udah salah, nggak boleh harusnya. 4.000 kalori disuplai 3.000. Apalagi dibayar dengan uang senilai 4.000 kalori gitu. Jadi ini yang mungkin nilai paling besar itu justru dari urusan suplai batu bara ini. Nah, diduga orang-orang ini menikmati keuntungan ya dibagi kepada orang yang D. Nah, D ini diduga terafiliasi dengan FA kan gitu runutannya. Tapi ya semua kita serahkan kepada KPK, terus kemudian teman-teman KSKT kemudian ya mungkin karena KPK tidak ada gerak saking jengkelnya kemudian dimasukkan ke Kortas Tipikor. Pada saat mulai dibentuk Kortas Tipikor itu kemudian Mas Sugeng kemudian memasukkan ke Kortas Tipikor karena KPK tidak ada respon itu Nastiti. Baik. Jadi ketika tanggal 8 Juli ada penggeledahan besar-besaran ke sejumlah lokasi pribadi, apa reaksi Maki saat itu? Ya sebenarnya tidak kaget-kaget amat itu karena kan sebenarnya sepanjang yang melakukan punya kewenangan, saya yakin akan ketemu karena ya sebenarnya masih ada 2 rangkaian yang lain gitu. Tapi teman-teman polisi kan yang 3 rangkaian dulu kan gitu kan. Dulu Ya. kan pernah ada seorang yang namanya FH gitu terkait dengan di hotel terjadi penganiayaan terus ditangkap oleh polisi dan rangkaian tentara kemudian sempat ditahan terus kemudian dilepas karena dianggap tidak cukup bukti atau apa kan gitu. Itu satu rangkaian yang lain lagi. Sebenarnya itu pun ya bisa didalami oleh kepolisian maupun KPK karena diduga ini ada perdagangan pengaruh lah sehingga menghasilkan uang yang tidak semestinya. Ya sekarang mau apa? Kalau ditolak kayak apapun tiba-tiba di dalam rumah itu ditemukan 74 kg emas, duit dolar Singapura yang nilainya 14 juta tambah 3 juta, 17 juta itu sudah 250 miliar. Terus kemudian dolar Singapurnya itu hampir 5 juta, sudah berapa seratusan miliar. Nah, itu kan mau berkata apa lagi? Itu duit dari mana? Kalau pengusaha-pengusaha besar yang konglomerat itu yang anggap aja Jarum Kudus itu enggak mungkin punya duit 10 miliar di dalam brankasnya karena apa diputar terus duitnya gitu loh, ditanam ke saham segala macam. Nah, ini kan dugaan kalau sederhananya orang yang nyimpen duit apalagi dolar Singapura yang nilainya 1000-an itu ya duit dari hal yang tidak jelas gitu loh. Iya. Ini kalau orang yang punya kewenangan menggabungkannya gampang. Nah, Boyamin dan kawan-kawan kan memang tidak punya kemampuan itu kecuali kemampuan mengadu domba aja, Mbak. Dari temuan-temuan Anda Pak Boyamin, dari dugaan-dugaan yang sudah Anda kumpulkan bersama Maki, di luar D, Anda melihat ada berapa banyak potensi tersangka lain yang ada di circle mantan Jampitsus yang akan segera menyusul? Ya F mestinya masuk. Terus pemilik perusahaan O yang kemudian ada 3 perusahaan yang supplier batu bara yang tadi saya katakan dimanipulasi harusnya kalori 4.000 tapi diduga hanya 3.000. Dan itu yang paling gede. Nah, mestinya itu rangkaian itu yang justru yang siapa yang penghubungnya, yang menikmati, kemudian perusahaan-perusahaan itu gitu. Nah, itu ternyata sebenarnya gampang kok untuk membuktikan itu. Karena apa? Mereka membelinya dari mana ketahuan gitu. PT saya tahu juga di Kalimantan Selatan ada, di Lahat juga ada, Koridoran begitu dan PT tadi jelas kalau ditanya menjual berapa? Ya kalori 3.000. Kenapa dijual 3.000? Karena nanti dicampur dengan 6.000 maka jadi 4.000 mestinya begitu kalau teori gampangnya. Tapi kenyataannya yang 3.000 tadi yang langsung disuplai ke PLTU dan ada beberapa perusahaan bangkrut gara-gara ya permainan kalori begini, kalori yang orang supplier bener malah nggak laku, tapi yang main malah laku kan gitu. Jadi ini gampang sih kalau ini dan nanti mestinya pencucian uang pun bisa masuk ke banyak pihak gitu. Kalau dari lingkungan kejaksaan, Pak Boyamin? Saya belum melihat terlalu dalam kalau pemahaman saya karena ini dimainkan di luar gitu. Jadi saya bahkan dalam tanda kutip mengasihani mereka-mereka yang dalam yang bekerja jungkir balik sampai malam-malam kena COVID, mulai zaman kena COVID itu, tapi mereka tidak tahu apa-apa karena mereka tahunya ya bekerja di dalam aja. Bahwa kemudian ada yang dijadikan saksi atau jadikan tersangka itu kan perintah bosnya dari sini pengaturannya ekspos. Oh ini layak jadi tersangka, jadikan tersangka. Terus kemudian oh ini tidak layak jadi tersangka hanya jadi saksi aja. Nah
diduga dibocorkan keluar orang yang hanya jadi saksi tadi digerilya untuk mengeluarkan sejumlah uang gitu. Jadi ini yang terkait dengan yang terkait dengan Nasabri. Nah, nanti juga rangkaian yang dengan anak perusahaan Krakatau Steel juga rangkaiannya sebenarnya punya utang piutang tapi kemudian tidak perlu dibayar segala macam karena ada dugaan orang yang mencari rente tadi gitu. Jadi kalau itu sih melihatnya saya kalau ini di luaran gitu dan kemudian orang yang di dalam itu justru disuruh kerja keras nanti yang diolahnya di luar nampaknya gitu kira-kira gambarannya meskipun saya belum bisa memberikan bukti yang real kira-kira kalau analisa kan boleh begitu Mbak Nastiti. Ya.